Indonesia mencapai prestasi besar pada tahun 2025. Cadangan beras negara telah mencapai rekor baru. Ini sungguh bersejarah. Proyeksi menunjukkan stok beras pemerintah akan melebihi 4 juta ton tahun ini. Pada pertengahan Mei 2025, cadangan telah mencapai 3,7 juta ton yang mengesankan. Angka ini dikonfirmasi pada tanggal 13 Mei. Bahkan dalam 4 bulan pertama tahun ini, stok mencapai 3,5 juta ton. Ini adalah jumlah beras yang signifikan bagi negara. Ini menunjukkan kemajuan yang kuat dalam pengelolaan pangan. Rekor baru ini merupakan sebuah langkah maju yang besar. Ini melampaui semua tingkat cadangan beras sebelumnya di Indonesia. Rekor besar terakhir adalah 3 juta ton. Itu dicapai pada bulan September tahun 1985. Tingkat saat ini adalah yang tertinggi sejak Badan Pangan Nasional Bulog didirikan. Bulog didirikan pada tahun 1969. Dibandingkan tahun-tahun terakhir, peningkatannya sangat besar. Sesaat sebelumnya, cadangan sekitar 1,7 juta ton. Lompatan ke 3,5 juta, kemudian 3,7 juta ton, sungguh luar biasa. Peningkatan luar biasa ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini adalah hasil dari perencanaan yang cermat dan kerja keras. Banyak kelompok berbeda bekerja sama. Panen tertinggi dari pertanian di seluruh negeri memainkan peran besar. Pemerintah juga menerapkan strategi efektif untuk membeli beras. Strategi ini memastikan lebih banyak beras dari petani masuk ke stok nasional. Pengelolaan yang cermat ini telah membuahkan hasil yang signifikan bagi pasokan pangan negara. Semua pihak yang terlibat patut mendapat pujian atas keberhasilan ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berbicara mengenai pencapaian ini. Beliau menyebutnya sebagai momen bersejarah bagi ketahanan pangan Indonesia. Beliau menyoroti bahwa stok beras sebesar 3,7 juta ton adalah yang tertinggi dalam 57 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama. Menteri Sulaiman juga memuji upaya Bulog. Beliau mencatat betapa cepatnya Bulog mencapai tingkat stok ini. Mencapai ini dalam waktu kurang dari 5 bulan jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah memainkan peran penting dalam keberhasilan ini. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan subsidi pupuk. Pupuk sangat penting untuk menghasilkan panen yang baik. Ketika pupuk terjangkau, petani dapat menggunakan lebih banyak. Ini membantu mereka menanam lebih banyak padi per hektar. Subsidi ini membuat perbedaan nyata bagi banyak petani lokal. Hal ini memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih banyak pada tanaman mereka. Pemerintah memahami bahwa mendukung petani secara langsung akan meningkatkan produksi. Dukungan ini merupakan investasi cerdas untuk masa depan pangan bangsa. Langkah-langkah dukungan lainnya juga sangat penting. Pemerintah mendistribusikan lebih banyak mesin pertanian kepada petani. Mesin seperti traktor dan pemanen membuat pertanian lebih cepat. Mesin-mesin tersebut juga membuatnya tidak terlalu padat karya. Alat pertanian digital baru diperkenalkan. Alat-alat ini membantu petani membuat keputusan yang lebih baik tentang penanaman dan irigasi. Pemerintah juga berupaya mempercepat jadwal tanam. Ini berarti petani terkadang bisa mendapatkan panen tambahan. Semua upaya ini digabungkan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil secara signifikan di seluruh Nusantara. Pengadaan yang efektif oleh Bulog merupakan landasan lain dari keberhasilan ini. Bulog sangat proaktif dalam membeli beras dari petani lokal. Antara Januari dan April 2025 saja Bulog mengadakan 1,8 juta ton. Pembelian langsung dari petani ini memberi mereka pasar yang siap. Pemerintah juga menaikkan harga dasar gabah. Harga naik dari 5.500 menjadi 6.500 per kilogram. Harga yang lebih tinggi ini menjamin pendapatan yang lebih baik bagi petani. Hal ini mendorong mereka untuk menanam lebih banyak padi. Strategi-strategi ini berdampak langsung dan positif pada produksi beras dalam negeri. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan besar. Mereka memperkirakan produksi beras dalam negeri akan mencapai 18,76 juta ton dalam 6 bulan pertama tahun 2025. Ini merupakan peningkatan sebesar 11,17% dari periode yang sama pada tahun 2024. Departemen Pertanian Amerika Serikat juga memiliki perkiraan positif. Mereka memperkirakan produksi beras Indonesia untuk musim 2024 hingga 2025 akan mencapai 34,6 juta ton.
Ini bisa menjadikan Indonesia produsen beras utama di Asia Tenggara. Peningkatan produksi beras yang begitu besar membawa tantangannya sendiri. Panen yang memecahkan rekor telah menyebabkan kekurangan fasilitas penyimpanan. Gudang-gudang Bulog yang ada sekarang sudah penuh. Tentu saja, ini adalah masalah yang baik. Tetapi ini membutuhkan solusi cepat untuk melindungi beras yang dipanen. Badan tersebut melaporkan membutuhkan ruang penyimpanan tambahan untuk sekitar 1,1 juta ton beras. Menyimpan surplus ini dengan benar sangat penting. Ini memastikan beras tetap dalam kondisi baik untuk penggunaan di masa mendatang. Pemerintah Indonesia merespons dengan cepat kebutuhan penyimpanan ini. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para pejabat untuk membangun fasilitas penyimpanan darurat. Ini akan membantu mengelola luapan dari panen raya. Untuk mencari ruang, lahan yang tidak terpakai dialihfungsikan. Ini termasuk tanah milik negara. Tanah milik militer dan polisi juga dipertimbangkan untuk penyimpanan sementara. Langkah-langkah mendesak ini menunjukkan komitmen pemerintah. Mereka ingin memastikan tidak ada bagian dari panen berharga ini yang terbuang karena kekurangan ruang. Solusi lebih lanjut sedang diterapkan di seluruh negeri. Pemerintah telah menyiapkan banyak gudang darurat. Pemerintah juga telah menetapkan 25.000 lokasi penyimpanan baru di seluruh negeri. Lokasi-lokasi baru ini akan membantu mengelola peningkatan pesat stok beras. Upaya skala besar ini bertujuan untuk menyediakan penyimpanan yang aman dan terjamin. Ini penting untuk menjaga kualitas beras. Penyimpanan yang tepat juga memungkinkan pengelolaan cadangan nasional yang lebih baik. Ini memastikan beras dapat didistribusikan kapan dan di mana paling dibutuhkan. Dengan begitu banyak beras, Indonesia juga melihat peluang ekspor. Peningkatan produksi yang signifikan telah membuka pintu untuk menjual beras ke luar negeri. Presiden Prabowo telah memberikan izin untuk ekspor beras ke beberapa negara. Ini biasanya dilakukan ketika negara lain mengajukan permintaan. Ini adalah posisi baru bagi Indonesia. Indonesia bisa menjadi pemain kunci di pasar ekspor beras global. Namun kebutuhan nasional diutamakan. Misalnya, permintaan dari Malaysia untuk membeli beras Indonesia baru-baru ini ditolak. Stok beras yang memecahkan rekor ini sangat penting bagi Indonesia. Ini memperkuat ketahanan pangan bangsa secara signifikan. Ini sangat penting sekarang. Ada banyak kekhawatiran tentang potensi krisis pangan global. Indonesia juga memiliki populasi yang besar dan terus bertambah. Pada tahun 1984, populasinya sekitar 166 juta jiwa. Saat ini, jumlahnya sekitar 283 juta jiwa. Memberi makan semua orang adalah tanggung jawab besar pemerintah. Cadangan beras yang besar ini menyediakan jaring pengaman yang kuat bagi semua warga negara. Cadangan yang melimpah ini berfungsi sebagai penyangga strategis bagi negara. Cadangan ini membantu menjaga stabilitas harga beras dalam negeri. Ketika harga stabil, ini membantu keluarga mengelola anggaran mereka. Ini juga melindungi warga termiskin dari guncangan harga yang tiba-tiba. Lebih lanjut, cadangan yang kuat meningkatkan posisi Indonesia di pasar pangan global yang bergejolak. Ini berarti Indonesia kurang bergantung pada negara lain untuk makanan pokoknya. Kemandirian ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Ini memberi pemerintah kendali lebih besar atas nasib pangannya. Tujuan utama pemerintah adalah menghentikan impor beras. Dengan peningkatan swasembada, tujuan ini kini dapat dicapai pada tahun 2025. Ini menandai perubahan besar. Pada tahun-tahun sebelumnya seperti 2023, 2024, dan bahkan 2018, Indonesia harus bergantung pada impor beras. Impor ini diperlukan untuk meningkatkan stok nasional. Situasi saat ini, dengan produksi dalam negeri yang melimpah, mengubah gambaran itu sepenuhnya. Ini menunjukkan keberhasilan kebijakan yang berfokus pada peningkatan hasil pertanian lokal. Langkah menuju swasembada ini adalah momen yang membanggakan. Kesimpulannya, tonggak sejarah ini lebih dari sekadar angka. Ini tentang ketahanan dan masa depan Indonesia. Pencapaian rekor stok beras ini memastikan bahwa makanan pokok tersedia untuk semua orang. Ini mencerminkan kerja keras para petani Indonesia. Ini juga menunjukkan keberhasilan perencanaan dan dukungan pemerintah.
Fondasi ketahanan pangan yang kuat ini memungkinkan Indonesia menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Ini memposisikan bangsa sebagai negara yang lebih aman dan stabil di panggung global.